Shalom, damai di hati. Saya Ketua Komisi Pemuda Jemaat Gemi Mahanaim Kaungkuan Baru, Penatua Serlina Takasaping. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan pembahasan MTPJ Minggu 29 Mei 2022 sampai dengan Sabtu 4 Juni 2022. Tetapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru, hari anugerah-Mu, hari berkat-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, taruh hikmat-Mu atas kami, kuasa-Mu menguasai kami, firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam Amsal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Amsal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Lebih baik serekat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah disertai dengan pembantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kuil adalah untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mustika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu harisan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 bulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh putusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anaknya daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum pembantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Shalom, damai di hati. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita di minggu yang berjalan ini dari tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan 4 Juni 2022. Terdapat dalam kitab Amsal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Dan kita memiliki tema bulanan solidaritas yang paripurna, dan tema mingguan kita anak adalah mahkota. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan berbicara antara dua generasi. Bagi orang tua, kehidupan anak cucu bisa menjadi kebanggaan
ibarat dengan mahkota yang dengan bangga akan dikenakan dan diceritakan kepada banyak orang. Kita mungkin pernah menyaksikan atau mendengar seorang menceritakan anak cucunya dengan mata berminang. Jangan heran, karena itu adalah hal yang membanggakan bagi mereka. Sebaliknya, bagi anak-anak kehidupan generasi pendahulu, mereka juga dapat menjadi kehormatan yang luar biasa. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan dalam kitab Amsal, tulisan Salomo yang mengajarkan tentang kebanggaan hidup. Banyak keluarga Kristen yang kandas karena tidak mampu menciptakan suasana damai sejahtera dalam kehidupan keluarga. Orientasi penuh pada materi mengesampingkan pentingnya membangun suasana yang tentram dalam keluarga. Ketentraman dapat diciptakan bukan hanya dari kemewahan, tetapi juga dari kesederhanaan. Alkitab menyampaikan pemahaman yang sangat jelas bahwa Tuhan sangat sayang terhadap anak-anak. Di matanya, anak-anak seumpama harta yang tak ternilai dan memposisikan sebagai atribut yang penuh atau yang perlu diperhatikan, yaitu kerajaan Allah, sebagaimana perkataan Yesus Kristus dalam Injil-Injil. Anak-anak adalah hal yang sangat penting. Jika anak berarti penting bagi Tuhan, maka orang tua harus berpikiran yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak adalah mahkota orang tua. Meski kenyataan membuktikan bahwa telah terjadi pergeseran tata nilai dalam relasi dengan orang tua dan anak, yang menyebabkan banyak anak-anak tidak mampu menghargai orang tua dan tidak menjadi mahkota bagi orang tua. Anak-anak dinasihati untuk hidup sebagai orang-orang bijak, baik dalam bertutur kata maupun dalam berperilaku. Keadaan seperti ini tidak boleh menjadi batu sandungan bagi para orang tua untuk merangkul dan membangun hubungan baik antara orang tua dan anak. Sebab anak-anak, seperti kata Alkitab, adalah dipandang sebagai karunia dari Allah. Anak-anak bisa membawa kebahagiaan. Anak-anak harus dikasihi, dihargai, dan dihormati seperti orang dewasa. Mereka penting dalam kerajaan Allah, seperti terdapat dalam Matius 18 ayat 10, Titus 2 ayat 4, Matius 18 ayat 1 sampai 6. Anak-anak juga diberi tanggung jawab untuk menghargai dan menghormati orang tua, peduli terhadap mereka, mendengarkan mereka, dan patuh kepada mereka, seperti terdapat dalam kitab Markus 7 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13 dan kitab Efesus 6 ayat 1. Kehormatan anak-anak adalah orang tua dan nenek moyang mereka. Namun tidak jarang kenyataan menampilkan hal sebaliknya. Orang tua bukanlah menjadi kehormatan, tetapi malah menjadi bahan lecehan karena tidak mampu hidup memberi teladan yang baik kepada anak-anak. Dewasa ini, anak-anak semakin kritis dalam menilai, sehingga orang tua harus mampu menunjukkan teladan hidup yang baik sebagai pendidik yang nyata bagi anak-anaknya. Peran orang tua adalah siap menghadapi tantangan pendidikan masa depan,
fokus pada tujuan pendidikan, menjadi teladan, serta mengajar dan berpegang pada kebenaran hidup. Hidup sebagai orang bijak yang memiliki pengertian, khususnya dalam membangun relasi dengan keluarga dan sesama. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga patut menjadi orang yang berakal budi, agar kita bisa menjadi generasi terpilih yang mampu memberikan warisan yang baik kepada generasi selanjutnya. Maka milikilah akal budi, sehingga hikmat Allah akan menuntun kita menjadi teladan dan mampu memasukkan atau melakukan yang terbaik bagi anak cucu kita, sesama kita, terlebih bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.